sudah berkomitmen, Pak, untuk dapat mendaftarkan seluruh bidang yang ada di Provinsi DKI. Contohnya ada tanah Kota Praja. Pemprov ngasih kebijakan sampai dengan 2 miliar kan gratis. Ya. Di 2021 benar-benar sudah layanan elektronik full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bro, Ensis. Assalamualaikum bro, Ensis. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di Jaya Podcast @Jaya Cafe. Narasumber kita kali ini adalah Kepala Bidang Hubungan Hukum Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI. Beliau Bapak M. Unu Ibnudin SE MSI. Mari kita sapa beliau. Selamat sore Bang Unu, DKI ini Bang Unu ya. Selamat sore Bang Jaya. Ya Bang Unu, terima kasih atas kehadirannya di sela-sela kesibukan Bang Unu, yaitu hadir di podcast ini. Tidak lain, kita akan bincang-bincang ringan tentu mengenai dunia pertanahan, terutama bagaimana terkait dengan DKI menuju kota lengkap. Bang Unu, kita tahu pasal 19 UPA ya mengatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah. Menurut data DKI 1,7 juta bidang yang telah dilakukan pendaftaran. Nah, bagaimana nih menuju Jakarta lengkap, artinya seluruh bidang tanah terdaftar. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah pusat ya, khususnya Kanwil DKI. Ya, demikian, Bang. Bisa berikan gambarannya. Baik, terima kasih Bang Jaya. Terkait dengan pendaftaran tanah khususnya di Provinsi DKI Jakarta, kami jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sudah berkomitmen, Pak, untuk dapat mendaftarkan seluruh bidang yang ada di Provinsi DKI. Dan alhamdulillah pemerintah daerah khususnya Pemprov DKI sangat mendukung terhadap program-program yang menjadi prioritas bagi kantor wilayah BPN DKI ini, khususnya dalam rangka ke depan BPN ini ingin menjadi instansi atau lembaga yang layanannya berstandar dunia. Berstandar dunia, dan hari ini khususnya kantor pertanahan yang ada di Provinsi DKI 5 wilayah itu seluruhnya sudah mempersiapkan dan bahkan sudah melaksanakan. Di antaranya terkait dengan layanan elektronik, dan tentunya dalam rangka menuju itu kami juga sudah melaksanakan pembaharuan data melalui validasi data yang ada dan menjadi dasar untuk sebuah layanan elektronik, sebuah database yang nantinya akan BPN layanannya berkelas dunia. Karena hari ini pun kami diminta khususnya oleh World Bank untuk bisa menjadikan DKI ini adalah DKI lengkap melalui tadi kegiatan-kegiatan pemetaan dan validasi data-data pertanahan yang dikemas dalam rangka pembaruan data ya di tahun 2020. Bang, tadi dikatakan bahwa Pemprov ya, Pemda DKI ini sangat mendukung dengan program-program yang dilakukan BPN. Ya kalau cuma niat mendukung itu kan banyak ya. Ini kira-kira bentuknya apa itu dukungannya dari Pemprov? Bentuknya Pemprov DKI dalam 3 tahun terakhir ini itu sudah membantu BPN
itu melalui program-program PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap untuk seluruh Provinsi DKI dengan anggarannya yang alhamdulillah cukup besar ya, dan tentunya dengan menambahkan juga sarana prasarana fasilitas dalam rangka mewujudkan pendaftaran tanah sistematik lengkap yang sedang dikerjakan saat itu oleh Kanwil BPN melalui 5 kantor pertanahan. Dan hari ini atau tahun ini tadi dalam rangka penyempurnaan kualitas data, Pemprov DKI pun masih membantu BPN dalam rangka pembaharuan kualitas data yang ada pada 5 wilayah juga, yang jumlahnya ya tadi yang kurang lebih 1,2 juta untuk kami validasi atau kami pembaharui datanya untuk bisa menjadikan ke depan gitu kan layanan elektronik dan layanan yang berkelas dunia. Gitu ya, Bang. Ya, kalau soal bantuan saya juga pernah mendengar ya, tahun-tahun sebelumnya tuh bahkan perimbangan antara APBD yang disampaikan hibah tadi dengan APBN itu jauh lebih besar APBD itu. Apalagi di tahun 2020 ini dalam rangka pembaruan itu full dana APBD ya. Betul. Cuman sayang sekali nih ya, pandemi Covid ini sedikit mengganggu ya artinya ini. Walaupun kalau disampaikan tadi bahwa kita tetap kerja ya. Buktinya ada di samping secara sistem beberapa kelurahan, bukan beberapa lagi, udah puluhan ya. Juga secara deklarasi internal sudah dilakukan dan sekarang sedang diusulkan penetapannya ke Kementerian Pusat ya, Bang. Begitu ya, betul kan? Betul, Bang Jaya. Jadi untuk menuju kota lengkap ini, alhamdulillah di 5 wilayah itu seluruhnya sudah mendeklarasikan, baik itu tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Dan mudah-mudahan ya khususnya kami di sini ya bidang hubungan hukum tadi sudah disampaikan Bang Jaya bahwa punya tugas Pak mengawal dan membina bagaimana merealisasikan dengan cepat terwujud kota lengkap dan DKI lengkap. Ini tugas kami semua dan insya Allah tadi walaupun dalam masa pandemi kami masih tetap semangat dan bekerja dan ternyata di 2 minggu terakhir ini seluruh kantor pertanahan sudah mendeklarasikan dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ada satu kota yang akan segera mendeklarasikan dan ini merupakan satu peningkatan ya, nilai juga di mata World Bank terkait dengan EODB-nya dan mudah-mudahan akan meningkatkan atau menurunkan peringkat gitu kan yang dari besar menjadi kecil sehingga ya Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Wah, luar biasa Bang Anu. Satu kota, kalau tidak salah kota Jakarta Pusat yang sangat mungkin ya. Iya kan, Bang? Kota Jakarta Pusat yang sangat mungkin kan? Karena ya, deklarasi internal 2 minggu yang lalu dari 44 kelurahan sudah dikirim 12 dan katanya minggu ini mau dikirim lagi 2 kecamatan. Bukannya bangun tuh PLT sana. Ya kebetulan, alhamdulillah Bang Jaya, saya ditugaskan juga sebagai PLT Jakarta Pusat dan alhamdulillah gitu kan kami minggu ini 2 kecamatan deklarasi dan insya Allah tidak lama lagi lah. Mudah-mudahan paling lama sebulan Jakarta Pusat menjadi kota lengkap. Mohon doanya Bang Jaya. Amin. Jadi kalau PLT itu kepala kantor sebelah. Jadi PLT kepala kantor sebelah itu masih enggak secara tanggung jawab ini. Ini Bang Unu jadi kabid PLT salah satu kantor. Ini beban ini memang harus yang terdepan karena kabid kan pembina itu. Mudah-mudahan Bang. Jadi saya ingat betul itu Bang Unu selaku PTS PLT kepala kantor Jakarta Pusat membuatkan semacam ikrar bersama jajaran di akhir Agustus ya sehingga 24 September bisa diacarakan ya deklarasi kota lengkap. Ini luar biasa sekali manfaatnya apalagi kalau maju daripada waktu yang direncanakan. Ini tadi dalam rangka ease of doing business ya peringkatnya naik ya. Tapi angkanya turun kan gitu kan. Angkanya turun, betul. Jangan angkanya naik jadi ya saya pikir ya mudah-mudahan lah itu menjadi yang pertama ya nanti kota lengkap.
Gitu. Amin. Saya pikir dimungkinkan. Dan mudah-mudahan juga penetapan dari kementerian juga cepat turun karena ini sangat berdampak ya, memberi semangat kepada jajaran untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk mewujudkan DKI kota lengkap melalui kelurahan demi kelurahan ya toh, kecamatan dan kota demi kota, Pak. Nah ini memang kalau 5 wilayah ya walaupun istilahnya kayak gelombang air laut ya, rata-rata air, tapi mudah-mudahan satu kota mendahului Pak daripada akhir tahun. Nah, kemudian ini Bang, PTSL kan sudah tidak ada lagi nih, tahun ini pembaruan data. Nah kita tahu juga bagaimana menuju kelurahan lengkap, 80% terdaftar, 80% lebih tervalidasi datanya. Nah artinya kan ada sekitar 20% yang tertinggal. Walaupun di dalam Juknis bisa diblokir internal, lalu diselesaikan sambil berjalan. Nah, ini kan mungkin campuran ini kan. Nah, terus bagaimana ini penyelesaian terhadap aset-aset yang tertinggal, khususnya aset perorangan? Jadi begini Bang Jaya, ya kemarin hasil PTSL itu sesuai dengan peraturan yang ada, kita kan dapat ya kan melaksanakan PTSL itu dengan output 4 kategori, ya kan. Jadi kategori pertama itu terbit sertifikat, gitu kan. Kategori kedua karena ada permasalahan. Kategori ketiga ya bisa ada kategori K31, 32, 33 dan ada kategori 4 ya. Dari tadi yang Bang Jaya tanyakan, ya kan ada sisa-sisa gitu kan. Nah itu kami menyadari sekali Pak, bahwa di Provinsi DKI khususnya di 5 kantor pertanahan itu kenapa mungkin orang mengatakan kok K3-nya banyak gitu kan. Wah itu penyebabnya sudah sangat jelas Pak. Dan ini mungkin yang ya banyak pihak atau banyak orang yang belum tahu apa sih penyebabnya. Kenapa K3 di DKI banyak? Karena di DKI ini ya untuk khususnya alasaknya itu sangat bermacam aneka ragam ya. Variatif ya. Variatif sekali sehingga itu akhirnya menimbulkan beban masyarakat. Wah ini Bang Unu, ini penting dijelaskan karena banyak sekali pertanyaan ya, bahasanya itu ada yang percuma DKI sudah selesai tapi banyak tinggalan yang K3. Nah ini penting Bang untuk dijelaskan agar masyarakat gitu ya, memahami atau malah bukan masyarakat jajaran kita memahami kenapa K3-nya cukup besar di DKI ini. Baik Bang Jaya, jadi ini sepertinya kan ya tadi disampaikan DKI, padahal kami gitu kan dari jajaran ya kantor pertanahan dan Kanwil sebetulnya kami ingin sekali apa yang menjadi target dalam PTSL itu inginnya seluruhnya jadi sertifikat K1 K1 seluruhnya dan diserahkan, diterima oleh masyarakat dengan senang hati. Tetapi ya khususnya di DKI Jakarta ini tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa alasaknya variatif sekali. Contohnya ada tanah Kota Praja, ada tanah P3MB, ada tanah-tanah yang sudah ditetapkan penloknya Pak. Baik itu penlok untuk kebijakan pemerintah daerah maupun penlok dalam pengadaan tanah. Itu pun sama Pak, tidak bisa kami selesaikan. Ya dan seperti termasuk kewajiban karena nilai di Jakarta ini tandanya sudah sangat tinggi. Masyarakat pun ya untuk bisa menyelesaikan hak kewajibannya, terutama dalam rangka kewajiban yang terkait dengan pemasukan ke negara itu tidak mampu, sehingga ya bukan menolak sih tetapi menunda gitu kan, itu tertunda gitu kan, sehingga walaupun PTSL ini gratis ya, tapi ada kewajiban lain ada yang kewajiban tidak gratis, Pak. Seperti P3MB itu kan ada kewajiban 25% dari nilai. Kota kan Praja Kota juga Praja pun sama. Termasuk ya ada juga yang sudah ditetapkan penlok tetapi menjadi aset masyarakat. Sehingga ada ya aturan-aturan yang tidak bisa akhirnya menyelesaikan untuk jadi sertifikat.
Jadi artinya ada kewajiban yang tidak bisa dihindari. PTSL-nya betul gratis, ya toh? PTSL gratis, pra PTSL-nya juga gratis di DKI kan, karena Pemprov membantu pra-nya itu. Tapi kewajiban tadi berapa persen Kota Praja? 25%. Banyak sekali, ada. Artinya begini, kewajibannya tadi 25%. 25% ditambah BPATB seandainya kena, ya kan? 5%. 30%. Kalau dari nilai 2 miliar aja 600 juta. Nah, 600 juta. Dan tidak semua masyarakat mampu tadi. Apalagi kalau misalnya tanah ini hanya untuk sebuah rumah tangga, bukan untuk urusan berbisnis. Pantas banyak yang nunda ya, 600 juta lebih baik untuk hal lain. Terus sudah terpetakan kan? Terus sudah kuat, ya. Kita udah puluhan tahun di sini. Itu kira-kira salah satu salah satu penyebabnya gitu, Bang Jaya. Karena saya dengar juga kan Pemprov ngasih kebijakan sampai dengan 2 miliar kan gratis. Tapi yang tadi tidak gratis ya, yang kewajiban tidak itu. Tidak gratis. Oh, berarti ini seperti itu ya. Wajar lah. Jadi ya saya pikir yang penting masuk daftar tanah ya kan. Kalau di KA3 itu kan masuk pembukuan. Nanti ketika masyarakat butuh juga dia akan datang ke PPN ya. Tinggal melanjutkan saat mendorong untuk mendorong dari K3 ke K1. Memang sih sepertinya kan nanggung ya, belum puas ya. Tapi mau bagaimana? Kan ini ada kewajiban yang diacu oleh tentunya Perda ya kalau di DKI ini. Itu Bang. Oke. Lah kemudian Bang, itu gimana? Mensiasati bahwa ada 20% tadi yang diantaranya aset perorangan. Kan tadi bicara kan K3, kan sudah kita daftar. Ini yang perorangan yang tertinggal secara sporadik tersebar dengan berbagai alasan tertentu yang mungkin waktu itu pemilik tanah tidak di tempat dan sebagainya. Tapi kan kita bukan cuma per orang, bagaimana nih aset Pemprov, bagaimana KL, bagaimana yang PKS itu. Ini kan kira-kira 20%. Dan ini kan kita sih maunya walaupun tidak menghalangi menuju kota lengkap, ya kan? Ada istilah burokrasi, tapi kalau bisa ya jangan 20% lah, 5% sisanya tuh gitu. Ini siasatnya gimana Bang? Ya jadi kami jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta terhadap sisa-sisa yang belum terdaftar itu kami sudah melakukan identifikasi bidang-bidang dan ternyata hasilnya itu sama tadi Pak. Ada beberapa subjek hak baik itu aset pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau kementerian lembaga, juga ada aset-aset badan hukum juga. Ada aset-aset badan hukum swasta dan tadi ada yang memang masuk dalam juga program-program yang memang tidak bisa untuk kita laksanakan PTSL atau pemberian haknya, sehingga setelah diidentifikasi ya masih ternyata lebih sedikit, tidak sampai 20%, mungkin di bawah 5%. Ya, dan itu insya Allah kami berkeinginan juga untuk segera mendaftarkan, bahkan jika dimungkinkan tahun ini pun jika ada anggarannya kami akan selesaikan untuk seluruh aset-aset masyarakat khususnya bisa kami ya selesaikan pensertifikatannya melalui program PTSL dengan anggaran yang baru gitu kan dan tugas baru gitu. Nah ini benar juga, kementerian juga kalau tidak salah menugasi DKI untuk itu mendapatkan data ya terutamanya aset perorangan, syukur-syukur juga bisa aset yang lainnya. Jadi ada anggaran, ada data itu sekitar 28.000 saat ini. Nah artinya kalau misalnya didanai itu kan nggak terlalu banyak gitu. Didanai apalagi itu ada estimasi mungkin katakan 50%-nya nanti SHT kan, selebihnya mungkin pemetaan. Itu sekitar 5 miliar saja. Nah saya pernah berkomunikasi nih dengan Pak Irjen. Udah nanti dicarikan aja anggaran di kementerian mungkin di suite kan 5 miliar nggak banyak tuh. Mudah-mudahan Bang, jadi di perubahan ini kita kan sudah biasa kerja ratusan ribu lah, ini kalau cuma 28.000 gitu kan, insya Allah jadi benar-benar nanti pembaruan data yang karena COVID agak tertunda, oke nggak masalah tetap berjalan ya, tapi kalau ini luar biasa, jadi yang tertinggal yang tersebar di mana-mana itu mudah-mudahan menjadi ikut ya. Amin, saya pikir. Nah itu mungkin ya
Bang Unu sebagai Kabid Hubungan Hukum coba segera aja dihimbau itu teman-teman yang di daerah segera menyampaikan data itu. Karena ini di perubahan atau dengan uang segitu sayang sekali. Masa harus nunggu 1 tahun? 2021 ada yang menyelesaikan yang 5.000. Saya pikir kalau bisa di tahun ini, jadi di 2021 benar-benar sudah layanan elektronik, full layanan elektronik. Saya kira begitu ya, Mas. Ya, emang begitu Pak. Jadi kami sebetulnya sudah siap Pak. Ya. Baik data maupun kesiapan untuk menyelesaikan. Kami di Kanwil dan jajaran Kantah itu untuk sisa-sisa tadi yang kurang lebih ya 20.000, 5.000 itu kami hanya menunggu sumber anggarannya saja. Jika sumber anggarannya aja kami akan segera tetapkan lokasinya dan kami akan insya Allah kita kerjakan, dan kalau dibagi rata-rata 5 kantor itu kan sangat sedikit sekali. Jadi dan kami pun lebih enak lagi karena tadi dalam rangka pembaharuan kualitas data kami ya lebih bagus lagi dari seperti kemarin PTSL awal. Karena PTSL awal kami masih inilah istilahnya masih berjuang bersama-sama dengan K4. Kalau sekarang K4-nya nyaris sudah mau selesai, sehingga kami akan lebih cepat untuk dapat menyelesaikan program PTSL melalui anggaran yang baru ini dengan lebih cepat lagi. Itu jangan-jangan menyelesaikan sisa-sisa itu secara umum ya. Kalau Jakarta Pusat kan mungkin tinggal sangat sedikit sekali kan. Itu bisa saja dengan dibentuk hanya 1 tim ya. Tidak perlu banyak-banyak tim kan. Karena kan itu kalau dibagi 5 wilayah itu kan sangat sedikit kan. Nah itu jadi ya mudah-mudahan lah nanti ada anggaran di perubahan dari kementerian yang sekitar 5 miliar itu. Nah memang kalau turun yang hibah dari Pemprov dalam rangka pembaruan 104 ya. Ya 104 miliar. Wah ini udah terselesaikan semua itu. Ya mudah-mudahan lah, siapa juga yang berharap nih COVID-19 ini hadir dan berlama-lama. Nah nyinggung Bang Unu, ini kan Abang kan Kabid Hubungan Hukum terkait pelayanan, singgung lah seluruh DKI. Nah ini kan di era pandemi COVID ini gimana kira secara gambaran umum saja tetap jalan kan? Ya, baik, Bang? Terima kasih Bang Jaya terkait dengan layanan, bahkan kami baik dari kementerian maupun komitmen Kanwil BPN DKI ini kami tetap kami bahkan di masa pandemi ini kami berusaha untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta di 5 kantor pertanahan itu ya tetap melayani dengan SOP COVID dengan tatanan ya new normal. Jadi sebetulnya kami sudah normal melayani, hanya ada new-nya. New-nya itu tadi ada SOP khusus gitu karena kan. Masih COVID ada. Karena masih COVID. 2019. COVID 2019, tapi di 2020 ini di akhir mendekati pertengahan ini kami tetap, bahkan kami sudah membuka seluruh layanan, bahkan termasuk yang konvensional. Jadi kepada masyarakat atau seluruh jajaran di 5 kantah ya kami siap melayani, tetap melayani dan semangat melayani secara ya tadi kami tetap melayani profesional dan terpercaya. Insya Allah itu moto atau visi dari kementerian dan kita semua insan BPN itu menjadi ya ruh untuk saat ini di masa pandemi. Oke Bang, artinya ini semua jalan ya, walaupun mungkin dengan pandemi ini agak tersendat, tapi bukan berarti berhenti. Kalau berhenti roda ekonomi juga akan berhenti juga. Lah gimana jadinya kan? Baiklah Bang Unu, ini waktu juga nih yang membatasi pertemuan kita. Nanti tidak cukup kali ini Bang, karena keterbatasan waktu. Next akan kita undang lagi sebagai ini banyak sekali topik yang harus kita diskusikan. Dan mudah-mudahan ini diskusi ringan ini didengar ya toh, dilihat, dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak tidak ragu dan menjadi tahu bahwa layanan pertanahan masih tetap berjalan. Kemudian juga terkait PTSL tadi sudah dijelaskan. Hanya mungkin ini sebagai kesimpulan saya sedikit saja memberikan himbauan, tadi sudah sampaikan Pak Unu,
Jadi terhadap yang 20% tadi, partisipasi masyarakat mungkin ditunggu ya Bang ya. Contoh masih ada yang Kampak, itu kan bidang tanah sudah terdaftar. Cuman katanya masih perlu divalidasi datanya, kepastian objeknya, letaknya, mungkin batasnya. Nah, jadi masyarakat yang merasa pegang sertifikat, yang masih bola dunia atau mungkin belangko depdagri, apapun lah, tidak ada salahnya ya, datang untuk divalidasi datanya. Khawatirnya itu sertifikat Bapak Ibu masuk di dalam tadi blokir 20%. Iya, betul. Nah, tentu akan memudahkan ya. Mungkin terakhir sedikit ada himbauan bagi yang seperti terutama juga KL itu atau aset-aset. Iya lah. Jadi sebetulnya begini Bang Jaya, kami dalam rangka tadi menuntaskan sisi yang 20, kami sedang berkoordinasi baik itu dengan pemegang aset pemerintah termasuk pemerintah daerah dan pusat. Itu yang PKS itu. Ya, termasuk dengan yang PKS juga dan dengan BPAD provinsi, dengan elemen yang dari Kementerian Keuangan. Kami sudah sedang berkoordinasi dalam rangka memastikan gitu kan aset-aset yang pemerintah punya. Selanjutnya kepada masyarakat pun ya, baik itu yang tadi mau meningkatkan K3 atau yang belum terdaftar, saya meminta untuk ya proaktif dan bekerja sama nanti dengan tim, insya Allah mudah-mudahan di sisa akhir tahun ini segera gitu anggarannya turun dan kami bisa menyelesaikan secara tuntas seluruh bidang tanah terdaftar di DKI. Demikian Bang Jaya. Amin. Semoga ya DKI menuju kota lengkapnya berjalan sesuai rencana. Amin, amin. Sesuai rencana di tahun 2020 ini. Sekali lagi terima kasih Bang Unu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Demikian Bro Ensis, bincang-bincang kita dengan Kabid Hubungan Hukum Kanwil BPN Provinsi DKI. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mantap. Sudah diganti. Sudah. Yang berikutnya. Itu jangan